Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ya, Pak Nur Faizi, ayah saya. Kami perkenalkan tokoh dalam pendirian Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Beliau adalah ayahanda kita semua, yaitu beliau pernah bertugas di kepolisian, yaitu yang pernah sebagai Kapolda Jawa Tengah, juga sebagai Kapolda Metro Jaya, kemudian pernah juga menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri, juga pernah menjabat sebagai Kalem Diklat Polri, juga sebagai Gubernur PT IKA, juga Kepala BNN, kemudian yang terakhir beliau sebagai Dubes RI di Mesir. Juga ada aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada generasi selanjutnya, sehingga begitu padat kesibukan beliau ini. Kita akan sedikit mewawancari beliau yang terkait dengan pendirian Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, Pak. Ini pertanyaan saya pada ayahanda ini, kok Bapak ini sudah padat kegiatan? Dulu itu sudah kayak nyaris nggak ada waktu saja kalau melihat ini. Tapi di usia pensiun ini sebenarnya masih enak menikmati pensiun, Pak. Tapi kenapa Bapak kok masih aktif untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial masyarakat, masih aktif memimpin kita dalam rangka untuk ya manfaat untuk masyarakat dan negara lah. Kenapa Bapak kok masih, kok nggak istirahat saja gitu loh, Pak? Ada apa, Pak? Terdorong apa ini? pertama itu saya merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Rasa syukur saya itu karena saya sampai sekarang usia saya 75 tahun ini masih sehat. Alhamdulillah. Masih sehat, nggak ada sakit. Alhamdulillah. Badan sehat, semua pemeriksaan dokter juga normal semua. Iya. Saya merasa bersyukur kepada Allah. Kemudian wujud bersyukur itu bukan kemudian bersenang-senang tentu saja. Iya, iya. Saya harus komitmen sesuai dengan sumpah prajurit dulu waktu saya dilatih sebagai prajurit polisi itu ya, pengabdian yang tiada akhir. Keduanya, saya paling tidak harus berguna lah, walaupun sedikit gunanya bagi masyarakat. Terus begitu, Pak, ya. Karena sudah dikaruniai kesehatan, sudah pensiun hampir 20 tahun ya, 20 tahun loh, 2003 sampai sekarang 2013, ya hampir 20 tahun saya pensiun, masih dikaruniai kesehatan oleh Allah. Berarti ada satu tugas yang harus saya selesaikan. Kalau saya sudah selesai kan nggak ada lagi tugas finish ya. Tapi ini dikasih waktu gitu loh, dikasih bonus. Iya. Nah kalau dikasih bonus kan saya harus berbuat sesuatu. Ada maksud tertentu. Maksud itu harus positif. Iya. Jadi saya harus berguna, bermanfaat. Dan saya melihat suatu keadaan sekarang ini banyak sekali hal-hal yang menurut saya perlu ditekankan lah, diwariskan semangat perjuangan, kemudian ditekankan, diceritakan, dan diperjuangkan, diikhtiarkan. Ditekankan di sini bahwasanya kemerdekaan yang kita peroleh seperti ini sekarang ini, dengan kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, itu luar biasa itu, jembatan sudah ada semua,
Nah itu yang katanya revolusi mental itu kita harus juga dibarengi pembangunan fisik dan pembangunan psikologis maupun mental ini harus benar-benar kita dukung penuh. Caranya gimana? Apa yang bisa saya lihat, saya cermati, kemudian saya berbuat gitu. Nah, dan kemudian teman-teman kebetulan sering diskusi kumpul-kumpul mensikapi situasi sekarang. Ada beberapa fenomena, misalnya radikalisme, kemudian fenomena intoleransi, fenomena terorisme yang akhir-akhir ini kan terus akan selalu ada ya. Untuk itu apa yang bisa saya perbuat? Saya kumpulin teman-teman semua, mari kita membantu pemerintah. Tanpa mengharapkan balasan jasa apapun, karena kita sudah dikaruniai, sudah bebas merdeka begini, kurang apa gitu ya. Jadi udah pensiun sehat, kurang apa gitu. Jadi ada yang harus kita perbuat ke depan ini. Nah, untuk itu kita mencoba untuk menjadi pemicu atau menyumbangkan pemikiran terhadap hal-hal yang khususnya berkaitan dengan tugas saya sebelumnya sebagai polisi, berkaitan dengan fenomena intoleransi, radikalisme dan paham-paham seperti takfiri, kemudian juga teror bom dan sebagainya. Yang bisa saya lakukan? Makanya kita kumpul semua, mari kita menguatkan tekad kita semua, semangat kita semua. Teman-teman yang masih muda-muda harus saya kasih contoh. Saya yang sudah tua gini aja masih semangat. Anda semua harus semangat. Semangat memberikan pewarisan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda. Bahwasanya pertama, kemerdekaan itu tidak dapat kita peroleh dengan enak gitu. Itu perjuangan pendahulu-pendahulu kita, khususnya para ulama-ulama kita dalam revolusi Indonesia ini sehingga bisa merdeka. Itu kan mengorbankan materi, mengorbankan waktu, mengorbankan jiwa dan raga, banyak jadi pahlawan-pahlawan, dan itu semua suatu pengorbanan yang harus kita balas dengan mengisi kemerdekaan ini dengan tidak mengotori niat baik daripada para pendiri kita. Antara lain yang sekarang ini yang saya katakan tadi, fenomena intoleransi, terorisme, radikalisme, khususnya juga masalah takfiri. Cobalah kita mencoba. Kalau boleh saya ini kan, berarti dengan latar belakang tugas-tugas Bapak yang dahulu, kemudian dengan situasi kondisi yang sekarang ini, di mana secara internasional masih ada teroris misalkan, ada radikalisme, bahkan di negara kita sendiri ada kasus-kasus seperti itu berarti terus Bapak terelhami, mungkin terelhami, terus mengajak teman-teman Bapak dan generasi muda ini untuk membentuk forum persaudaraan hijrah wasatiyah. Apa seperti itu, Pak? Coba gimana ini kaitannya dengan organisasi yang Bapak deklarasikan tadi? Ya, jadi kita berkumpul teman-teman. Ternyata dari 1, 2, 3 menjadi 10, 10 jadi 1000. Puluhan ribu. Oh, begitu Pak ya. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya di pesantren-pesantren di mana kita semua dalam satu ikatan seperti majelis taklim gitu. Nah, itu bertekad juga membantu menyatukan visi misi dan tujuan kita untuk memberikan sumbangsih, yaitu tausiah, penjelasan berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis, untuk mereka semua itu jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan nama bangsa dan negara, bisa merugikan persatuan kesatuan, bisa memecah belah persatuan kesatuan bangsa ini dengan jalan usaha-usaha kita. Tentu saja ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Walaupun kekuatan kita ini, deklarasi ini tidak sedikit. Pak. Jangan dikira ini hanya 10-20 orang. Ya seluruh Indonesia ini bersama saya. Sudah banyak berarti. Bisa dites. Kekuatan kita bisa dites. Ribuan itu yang mendukung saya itu. Jadi ini kan suatu kekuatan. Makanya saya berani untuk mendeklarasikan ini. Karena kekuatan saya cukup banyak. Dan saya bisa buktikan. Untuk itu maka
Caranya bagaimana? Marilah kita bersama-sama membangun suatu kekuatan yang bisa memberikan pencerahan secara positif. Generasi muda ini ke depan bisa lebih mewaspadai bahaya yang tidak saya sebutkan tadi, dan secara lebih positif lagi orang-orang yang tadinya terpengaruh, karena kita kebanyakan yang ribuan yang dari terpengaruh radikalisme atau bagaimana, Pak? Iya, orang yang terpengaruh dari paham-paham tadi berkaitan dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme ini bisa kita ajak pulang ke Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang merangkul. Berarti membentuk ukhuwah Islamiyah. Nah itu yang katakan saya bukan orang pesantren, saya kan polisi. Itu kumpulan ahli-ahlinya juga, para syekh-syekh, ulama-ulama yang wasatiyah, yang kemudian menurut pandangan saya kan bisa tahu lah ini wasatiyah atau bukan gitu ya. Nah, kita ajak mereka dari kumpulan ini mengajak yang lain nanti. Berarti arahnya itu bukan arah kelompok sini enggak ada, Pak ya? Enggak ada. Jadi enggak ada itu saya membenci kelompok ini, enggak. Justru yang kelompok-kelompok itu yang sudah menyimpang, kita kasih ramuan-ramuan, kita kasih nasihat-nasihat oleh ahli-ahli kita, para syekh alumni Haramain. Haramain, Mekah dan Madinah itu kita punya juga. Nah, itulah tugasnya mereka. Tentu saja kita harus selaras dengan programnya BNPT. Oh, berarti Pak ya, Kementerian Agama, program instansi pemerintah lah. Ya, pemerintah menghendaki apa? Menghendaki tidak ada terorisme, tidak ada ini. Ya, itu memang suatu usaha ya. Karena walaupun bagaimana hal tersebut terpulang kepada semangat kita bersama. Persatuan antara pemerintah, NGO, LSM yang peduli terhadap itu, termasuk kita ini, ayo kita bersama-sama pemerintah mengatasi masalah ini. Tentu saja masalahnya banyak ya, karena bisa menyalahkan akidah, bisa masalahnya adalah sosial, bisa masalah ekonomi yang berbuntut kemudian akhirnya kepada masalah-masalah. Bapak ini masih kayak terngiang-ngiang kejadian yang bisa memecah belah bangsa ini. Jadi sudah pensiun tapi masih di benak ini masih melihat seperti itu, sehingga lahirlah organisasi yang seperti Bapak bentuk seperti itu. Betul, kebetulan teman-teman mau mendukung gitu. Dan ini kekuatannya besar. Dan kita bisa buktikan bahwasanya itu kekuatannya besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Bisa detail mau di segala macam bisa kita buktikan. Nah, kekuatan sayang kalau nggak kita rangkul, kita manfaatkan untuk bersama-sama pemerintah, mendukung pemerintah menjaga persatuan kesatuan bangsa. Alhamdulillah. Gitu. Ini suatu tujuan yang sangat mulia, gerakan yang sangat mulia. Amin, saya doakan saja untuk panjenengan ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kelonggaran, kekuatan. Amin. Sehingga bisa membimbing kita-kita yang masih muda ini untuk bisa menjaga perdamaian, persatuan, keutuhan bangsa Indonesia ini dari semua ancaman radikalisme maupun ancaman terorisme, sehingga pembangunan yang sedang hebat ini dilakukan pemerintah bisa berjalan lancar. Nah, masalah gangguan-gangguan ini kita berkontribusi juga untuk membantu pemerintah mencegah hal ini kalau bisa, dengan menasihati, merangkul mereka. Janganlah biarkan pemerintah maju dengan pembangunan programnya. Mari kita kita benahin akidah-akidah kita serta paham-paham yang kira-kira bisa mengarah kepada takfiriyah, terorisme dan radikalisme. Kira-kira setelah ada deklarasi tadi, Pak, apakah nextnya itu nanti masih ada semacam konsolidasi internal, ada semacam deklarasi yang bersifat nasional, apa ada rencana ke arah situ, Pak? Ada. Karena ini barusan saya deklarasikan dari seluruh Indonesia pada nelponin. Alhamdulillah. Kita kalau begitu bersama-sama yuk kita adakan persatuan, undang kami untuk menyatukan visi misi di Jakarta atau di Bandung, di mana kita tunjukkan bahwasanya kekuatan bangsa yang menjaga keutuhan negara ini masih terpelihara dengan baik dengan dukungan kita semua. Jadi kita adakan itu.
pertemuan silaturahmi para deklarator dengan stakeholder kita. Oh, yang ada di wilayah daerah-daerah Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya, oke Pak Jenderal. Jadi kita jangan kalah. Jangan kalah kita dengan menyerang. Enggak, kita menang, kita harus menang. Negara harus menang, kita harus menang juga. Melawan hal-hal yang bisa mengganggu pembangunan negara dan bangsa. Ya, semoga dengan adanya deklarasi tadi, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah yang dimotori oleh panjenengan ini, bukan motif saya, semua dan kawan-kawan kawan-kawan saya apalah seartinya saya ya, saya itu hanya sebagai pemicu aja. Ya sebagai motor Pak, motivasinya penting gitu, nah, nanti semoga ini bisa berjalan, melaksanakan tugas-tugas organisasi, mengadakan kegiatan-kegiatan di mana membantu pemerintah untuk menjaga perdamaian, persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Karena nilai luhur inilah kami minta bantuan dan dukungan dan dorongan daripada baik pemerintah maupun swasta maupun kekuatan lain dari bangsa kita untuk membantu dan mendukung kita. Ya, alhamdulillah. Demikian pemirsa, semoga organisasi sosial kemasyarakatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat dan bangsa Indonesia semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.